Banyak terjadi, indahnya persahabatan menjadi rusak gara-gara hutang piutang. Begitupun manisnya persaudaraan. Bagaimana tidak rusak bila saat hutang semangat 45, giliran membayar alasan melulu. Yang lebih ironis, tidak jarang orang yang memberi pinjaman justru seperti pengemis. Minta uang sendiri, mesti nunggu belas kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sakinah Corner dimanapun berada, mungkin ada di antara Anda yang pernah mengalami kejadian seperti ini. Tiba-tiba ada seseorang mengontak atau mengunjungi Anda untuk meminjam uang. Kebetulan yang hendak meminjam uang itu Anda kenal baik, mungkin saudara atau sahabat dekat. Lalu Anda dilanda bingung antara menolak atau meluluskan permintaannya. Bila menolak, ada rasa segan, ada rasa nggak enak. Bila mengiyakan, kondisi keuangan Anda sendiri tidak bagus-bagus amat. Belum lagi muncul kekhawatiran terkait komitmen dia bisa membayar tepat waktu atau tidak. Nah, sahabatku, agar kita bisa lebih tepat bersikap saat ada yang datang meminjam uang, sangat penting membekali diri dengan beberapa hal berikut. Yang pertama, pentingnya mengukur kemampuan diri. Bahwa menolong itu mulia, semua orang sepakat. Termasuk dalam hal ini menolong seseorang yang sedang dalam kesulitan keuangan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meringankan sebuah kesusahan atau kesedihan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup aib seseorang, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya." Tentu kita mesti melihat seberapa kemampuan kita saat menolong orang lain. Tak perlu memaksakan diri melakukan sesuatu di luar kemampuan, karena bisa menyulitkan diri sendiri. Saat ada seseorang yang datang meminjam uang, lihatlah kondisi keuangan kita. Secara jujur, apakah memungkinkan untuk memberi pinjaman atau tidak? Sekiranya memungkinkan, apakah sejumlah nominal yang dia minta, ataukah hanya sebagian saja? Atau keadaan yang ada justru tidak memungkinkan memberi pinjaman? Sikap kedua, kendalikan diri dari perasaan segan atau nggak enakan yang berlebihan. Sering terjadi kita dihadapkan pada suatu keadaan di mana kita segan atau merasa nggak enak saat ada orang yang kita anggap dekat datang meminta bantuan. Sebenarnya ini perasaan yang manusiawi. Tapi satu hal yang tak boleh dilupa, jangan sampai rasa segan itu membuat kita memutuskan sesuatu karena terpaksa. Bukankah kita diajarkan untuk ikhlas saat memberi bantuan? Sikap ketiga, coba teliti dan cermati seberapa dekat hubungan kita dengan si calon peminjam. Apakah selama ini interaksi kita dengannya cukup intens
ataukah hanya orang yang datang dari masa lalu dan muncul tiba-tiba saat mau pinjam uang? Tentu faktor kedekatan yang berbeda mestinya memunculkan pilihan sikap yang berbeda. Terhadap seseorang yang punya kedekatan lebih dan sudah terjalin sebegitu rupa, tentu wajar saat kita memiliki kemampuan, kita pertimbangkan untuk ulurkan bantuan. Boleh jadi sebelum dia datang meminjam uang kali ini, dulu kita pun pernah meminjam uang juga kepadanya. Atau kalaulah bukan tentang hutang piutang, sangat mungkin kita pernah saling memberi dan menerima pertolongan dalam bentuk yang lain. Tentu akan berbeda sikap kita bila yang datang adalah seseorang yang mungkin kita kenal, pernah dekat, namun itu terjadi di masa lalu, dan tiba-tiba kini dia datang hanya untuk berhutang. Sikap keempat, teliti alasan kenapa meminjam. Apakah alasan yang diajukan memang rasional untuk dibantu atau tidak? Seberapa darurat persoalan yang dihadapinya sehingga dia mesti berhutang? Menelisik alasan ini juga penting demi mengetahui sebenarnya dia berhutang memang terpaksa atau menjadi semacam hobi. Misalnya, alasan yang diajukan untuk membayar hutang pada pihak lain yang menurutnya telah jatuh tempo. Bila alasan ini benar, berarti dia menjadikan hutang semacam kebiasaan. Gali lubang, tutup lubang. Begitu istilah yang sering kita dengar. Atau misalnya alasan karena anaknya sakit, butuh biaya pengobatan yang tidak bisa ditunda. Tentu ini berbeda cara menyikapinya. Sikap yang kelima, sekalipun memiliki hubungan baik dan dekat, kita tidak boleh mengabaikan komitmen terkait waktu mengembalikan pinjaman. Terlepas kita jadi memberi pinjaman atau tidak, urusan kapan dan bagaimana dia akan mengembalikan pinjaman perlu diperjelas di awal. Barangkali dari komitmen yang dia janjikan, kita bisa menjadi yakin atau sebaliknya menjadi tidak yakin. Bila makin yakin dan secara finansial punya kemampuan, akan sangat baik bila pilihan kita adalah memberinya pinjaman. Bila tidak yakin, ya sampaikan permohonan maaf bahwa saat ini belum bisa membantu, sembari mendoakan semoga dia segera memperoleh jalan keluar. Tentu kita ingin saat membantu seseorang, termasuk dalam hal memberi pinjaman uang, benar-benar pada orang yang tepat. Orang yang memang benar-benar membutuhkan dan sekaligus siap memenuhi komitmen sebagaimana yang telah disepakati. Agama mengajarkan kita untuk bisa berbagi manfaat saat kita mampu melakukan. Pada saat yang sama, agama juga mengajarkan agar kita berhati-hati saat akan memberi amanah pada seseorang. Hutang termasuk amanah. Bila kita ragu, dia tidak bisa menjaga amanah sebagaimana mestinya, lebih baik tak usah memberinya pinjaman. Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk membantunya? Memberinya infak atau sedekah. Tentu nominalnya sesuai kemampuan kita. Dengan infak atau sedekah, kita sudah menunjukkan kepedulian atas persoalan yang dihadapinya, sekaligus tidak membebaninya untuk mengembalikan karena bukan hutang. Semoga dengan begitu hubungan baik yang telah terajut tetap bisa terjaga keberlangsungannya. Sahabatku, 5 sikap yang perlu untuk menjadi bahan perenungan
agar saat datang seseorang kepada kita menyampaikan kehendak meminjam uang, kita mampu menyikapi secara tepat. Mari selalu jaga marwah keluarga, tetap tersenyum, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.